Gerak melingkar oleh Mr. Alex, gurunya fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu tentang gerak melingkar. Pada materi ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, gerak melingkar beraturan, kemudian percepatan sentripetal, gaya sentripetal, dan gerak melingkar berupa beraturan. Langsung ke gerak melingkar beraturan. Apa itu gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan yaitu gerak melingkar dengan laju konstan. Jadi kelajuannya konstan ya. Laju konstan itu apa? Laju konstan adalah bahwa dalam selang waktu delta t, benda menempuh jarak delta s yang sama dalam lintasan berupa lingkaran. Oke. Dalam gerak melingkar beraturan berlaku ketentuan. Yang pertama, besar kecepatan linier adalah tetap. Jadi nanti kelajuan linearnya adalah tetap. Tetapi vektor kecepatan linearnya ada berubah setiap saat. Ya. Kita lihat ini ya. Kelajuan linearnya adalah V ini. Ini kelajuannya tetap, tetapi arahnya ya berubah. Jadinya di arahnya ke sana, terus nanti sana terus berubah. Nah, yang ada di sini berarti ke sana arahnya. Tapi nilainya itu tetap, cuma arahnya berubah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, vektor kecepatan sudut adalah tetap karena baik besar maupun arah dari kecepatan sudut setiap saat adalah tetap. Untuk kecepatan sudutnya itu adalah tetap ya, dan arahnya juga tetap. Nah, kecepatan linear itu apa? Kecepatan linear merupakan kecepatan yang selalu menyinggung lintasan ini. Ya, selalu menyinggung arah lintasan. Itu adalah kecepatan gerak melingkar beraturan. Oke, berikutnya besaran yang harus kita pahami dalam gerak melingkar. Yang pertama, periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut. Ya. Oke. Periode sekarang. Periode itu apa? Adalah waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali putaran. Periode itu waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali putaran. Ya. Misalnya T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 P. T ini adalah simbol periode, F adalah frekuensi. Jadi periode itu berkebalikan dengan frekuensi. Ya, oke. Kemudian kecepatan linearnya. Kecepatan linear itu, nah ini kecepatan yang selalu menyinggung lintasan. Ya. Besarnya berapa? Besarnya adalah P sama dengan 2 PR per T. Ya. Lintasannya itu adalah berupa lingkarannya 2πr, berarti ini keliling lingkaran, berarti 2pi kali r kali jari-jari, r adalah jari-jari, 2pi kali jari-jari, per t adalah waktu ya. Jadi jarak yang ditempuh persatuan waktunya adalah waktu periode ya, berarti 2πr per t, r jari-jari, t adalah periode. Ini untuk kecepatan linear. P sama dengan 2πr per t. Kecepatan linear itu kecepatan yang selalu menyinggung lintasan. Kemudian kecepatan anguler atau kecepatan sudut biasanya. Nah, jadi adalah sudut yang tertentu tiap satuan waktu. Sudutnya adalah 2pi. Nah, T-nya adalah T waktu periode. Maka omega, ini namanya omega ya, kecepatan sudut itu atau anguler, omega sama dengan 2pi per T atau 2πr. Nah, T adalah periode, F adalah frekuensi. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, hubungan kecepatan linear dan kecepatan anguler. Bagaimana hubungannya? Oke. Jadi sudah kita bahas bahwa kecepatan anguler itu adalah 2πf atau 2pi per t. Sedangkan t, kecepatan linear itu adalah 2pi r per t. 2pi r per t. Kalau ini kita, kan ini bisa kita rubah ini. 2pi per t itu adalah omega, maka berubah menjadi P sama dengan omega kali r ya. Jadi ini langsung kita masukkan, maka ini adalah menjadi P sama dengan omega kali r. P adalah kecepatan linear, omega adalah kecepatan sudut, r adalah jari. Jadi ini hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut adalah P sama dengan omega dikali r.
Oke, sekarang percepatan sentripetal. Apa kecepatan sentripetal itu? Yaitu percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran. Ini disebut dengan percepatan sentripetal. Oke, ini ya, kita lihat. Ini adalah kecepatan linearnya. Maka percepatan sentripetal itu arahnya menuju pusat. Nah, ini A ini. Sini ya. Oke. Secara matematika itu dapat dituliskan percepatan sentripetal itu ASP atau AS sama dengan V kuadrat per R. Kecepatan sama dengan V kuadrat. V adalah kecepatan linear, R adalah jari atau boleh ditulis juga karena tadi V itu adalah omega kali R ya, omega kali R, maka SP atau AS sama dengan omega kuadrat dikali R, omega kuadrat kali R. Inilah percepatan sentripetal yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran seperti ini. Oke. Ya. Nah, selanjutnya adalah gaya sentripetal. Nah, kita juga punya persamaan bahwa dalam gerak melingkar dapat juga gaya yang mengawali benda yang arahnya menuju pusat lingkaran. Gaya ini disebut dengan gaya sentripetal. Kita paham bahwa berdasarkan hukum 2 Newton bahwa F itu gaya itu adalah sama dengan M kali A. Karena ini gerak melingkar, maka A-nya adalah ASP. Ya, gaya sentripetal berarti M-nya adalah massa, A-nya ada ASP ya. Adalah percepatan sentripetal gitu ya. Maka nanti bisa kita rubah. Kita punya persamaan bahwa ASP itu percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat per R. Maka boleh kita tulis bahwa gaya sentripetal sama dengan M V kuadrat per R, atau boleh ditulis lagi M omega kuadrat kali R, di mana M adalah massa, kemudian V adalah kecepatan linear, R adalah jari-jari, omega adalah kecepatan angular atau kecepatan sudut. Oke, kita coba aplikasikan ke contoh soal ya. Bola plastik diikat dengan seutas tali yang panjangnya 50 cm. Kemudian diputar di atas sebuah meja mendatar dan lintasannya membentuk sebuah lingkaran. Jadi ada bola plastik diikat dengan tali, maka nanti menjadi jari-jarinya nanti ya. Jika kelajuan putarannya 4 meter per sekon, berarti V-nya, tentukan besar percepatan sentripetal yang dialami bola plastik. Diketahui R ada 50 cm. Dari mana ini? Ya, bola diikat dengan tali yang panjangnya 50 cm. Itu menjadi jari-jari kalau diputar. Jadi jari-jari bentuk lingkaran menjadi jari-jari. Maka R-nya 50 cm, dengan setengah meter. Kemudian diputar dengan kecepatan kelajuan putarannya adalah 4 meter per sekon, berarti V 4 meter per sekon. Ditanya berapa percepatan sentripetalnya, berarti ASP. Ditanya ASP. ASP sama dengan V kuadrat per R. Maka V-nya kita masukkan 4 kuadrat, kemudian R-nya adalah 0,5, maka hasilnya adalah 32 meter per sekon. Oke, contoh soal dalam kehidupan sehari-hari ya. Persamaan yang digunakan untuk menentukan besarnya kecepatan. Jadi kalau ada benda bergerak dalam sebuah lintasan, sebuah jalan, jadi misalnya kendaraan bergerak dalam lintasan ini, jalannya berupa lengkungan, berbentuk setengah lingkaran atau bentuk lingkaran ya, maka ada batas maksimal yang diperkenankan benda ini melintasi ini. Batas maksimal kecepatannya berapa itu ada batasnya ya. Ya, persamaan yang digunakan untuk menentukan besarnya kecepatan maksimum yang diperkenankan pada sebuah kendaraan yang membelok di jalan miring dengan tidak menguntungkan adanya gaya gesek ke samping antara ban kendaraan dan jalan adalah ini. Jadi ada persamaannya, tidak asal. Jadi ada ketentuan yang harus dipatuhi saat melintasi sebuah jalan miring dan berbentuk lingkarannya. Besarnya adalah V. Kecepatan maksimum yang diperkenankan oleh kendaraan itu adalah V sama dengan akar G kali R tan theta. Ya. G adalah gravitasi R atau jari, theta adalah sudut. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas masih ada kaitannya dengan gerak melingkar ya, hubungan roda-roda. Ini biasanya sering keluar dalam soal ya. Oke, ini ada dua belah roda, roda A, roda B, roda A, roda B. Kalau kita perhatikan, dua roda ini dia tidak sepusat. Dia punya pusat masing-masing, A punya pusat sendiri, B punya pusat sendiri. Ini
bersinggungan, kalau ini dihubungkan dengan rantai gitu ya, tali atau rantai. Maka kalau ada dua buah roda yang tidak sepusat, yang berhubungan, baik bersinggungan maupun dihubungkan dengan rantai, maka kedua gambar memiliki kecepatan linear yang sama. Maka nanti kecepatan linear kedua roda ini akan sama jika dia tidak sepusat. Maka nanti VA sama dengan VB. Nah, kita tahu bahwa V adalah kecepatan linear, yaitu omega kali A kali R ya, omega kali R. Maka kalau VA sama dengan VB ya VA tinggal ganti aja omega A kali RA. VB berarti omega B kali R B, begitu ya. Nah, kalau ini roda sepusat, roda yang sepusat. Kalau roda sepusat, maka apa? Maka nanti roda A dan B memiliki titik pusat yang sama, maka nanti akan berlaku kecepatan angulernya kedua benda ini yang sepusat ini adalah sama. Omega A sama dengan omega B. Jadi kedua roda ini karena sepusat, maka kecepatan anguler atau kecepatan sudutnya sama. Omega A sama dengan omega B. Nah, kita tahu bahwa omega itu adalah ini, boleh ini tinggal ganti aja kan. VA per RA. Kemudian omega B, VB per RB. Ini adalah kecepatan anguler, omega ini adalah kecepatan linear, R adalah jari. Ini adalah persamaan yang berlaku untuk hubungan roda-roda. Ya. Kalau rodanya tidak sepusat, maka adalah kecepatan linear yang sama. Tapi kalau sepusat, kecepatan angulernya yang sama. Oke, contoh soal ya. Kita aplikasikan ke contoh soal ya. Kita lihat sekarang. Perhatikan gambar. Ada roda A, B, dan C. Gitu. Ya. Oke. Jari-jari roda A sama dengan jari-jari roda B. A sama B sama sebesar R. Sedangkan jari-jari roda C adalah setengah R. Bila roda A diputar dengan laju konstan 10, maka kecepatan linear roda B adalah titik. Kita disuruh menentukan berapa kecepatan linear roda B. Gitu. Nah, laju roda A sama dengan laju roda C, yaitu 10. Ya. Karena apa? Dia tidak sepusat, maka kecepatan linearnya sama. VA sama dengan VC sama dengan 10. Kecepatan angular roda C itu sama dengan kecepatan angular roda B, karena roda C dan roda B seporos, gitu ya. Oke, maka nanti kita masukkan omega C sama dengan omega B, gitu ya. Ya. Maka kita masukkan aja, jadi omega itu VC per RC sama dengan VB per R. Jadi kita masukkan angkanya 10 bagi setengah R sama dengan VB per R. Jadi kita masukkan angkanya saja ya. Maka VB itu sama dengan ketemu 20 meter per sekon. Gitu ya. Mudah kan? Ya, untuk selanjutnya kita bahas adalah persamaan gerak melingkar beraturan ya. Persamaan gerak melingkar beraturan ya. Untuk gerak melingkar beraturan berarti tadi kan kecepatannya konstan ya. Ya, bergerak melingkar beraturan jika kecepatan sudutnya setiap titik pada benda bisa tetap. Ya, kecepatan sudutnya tetap. Ya, maka nanti berlaku bahwa theta ini sudut yang ditempuh sama dengan omega kali t. Ini identik dengan gerak lurus ya. Maka theta adalah sudut yang ditempuh, omega adalah kecepatan sudut, t adalah waktu. Nah, nanti kalau dia punya posisi awal ya tinggal nambah aja. Theta sama dengan theta 0 ditambah omega t, ini posisi awalnya theta 0 itu, gitu ya. Oke, contohnya 10 alat pengering mesin cuci berputar dengan kecepatan anguler tetap 900 rpm, rotasi per menit ini rpm itu ya. Nilai kecepatan tersebut tercapai ketika alat berputar 60 kali. Hitunglah waktu yang diperlukan mesin pengering untuk mencapai kecepatan tersebut. Nah, omega 900 rpm ya. Maka nanti kita rubah ya, 900 putaran per menit ya, rotasi per menit, berarti tiap putaran per menit. Per menit itu adalah 60 detik, maka tinggal ubah saja. Putaran itu berarti kan 2pi ya, 2pi. Maka 900 bagi 60 gitu ya, kali 2pi. Putarannya ganti 2pi ya. Oke, maka menjadi sama dengan 30 pi radian per sekon. Maka theta berapa? Theta sama dengan 60 putaran, sama dengan 60 kali 2pi, sama dengan 120 pi radian.
dengan menggunakan persamaan yang kita sudah ada ini. Nah, ya, maka P itu sama dengan theta per omega. Nah, maka 120 pi per 30 pi sama dengan 4 sekon. Hasilnya adalah 4 sekon. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas tentang gerak melingkar berubah beraturan ya, atau kita biasanya singkat GMBB ya. Sebuah benda dikatakan melakukan gerak melingkar berubah beraturan jika selama bergerak melingkar, ya, selama bergerak melingkar, kecepatan sudutnya ya, besarnya berubah secara beraturan. Jadi yang berubah secara beraturan adalah kecepatan sudutnya atau kecepatan angulernya. Maka secara matematis persamaan untuk percepatan sudut dapat dituliskan sebagai berikut. Ya. Ini adalah grafiknya. Ini grafiknya ya. Ini adalah omega 0, ini adalah kecepatan sudut awal, kemudian omega t adalah kecepatan sudut akhir, t adalah waktu. Ya. Oke, secara matematika dapat kita tulis dengan grafiknya. Kita tulis, maka alfa, nah ini berarti percepatan sudut, alfa itu percepatan sudut, delta omega per delta t. Ini berarti terjadi perubahan kecepatan sudut atau kecepatan anguler, ya begitu. Maka percepatan sudutnya sama dengan delta omega per delta t. Maka dari persamaan ini ya nanti alfa sama dengan omega t min omega 0 per t. Maka nanti omega t itu sama dengan apa? Omega 0 plus alfa dikali t. Nah ini adalah percepatan sudutnya. Nah, omega t itu apa? Kecepatan akhir. Omega 0 adalah kecepatan awal. Maka nanti persamaan matematisnya yang berlaku dalam gerak melingkar berubah beraturan itu yang pertama dari grafik kita dapatkan nanti theta itu sama dengan omega 0 t plus setengah AB kuadrat alfa t kuadrat. Theta sama dengan omega 0 t plus setengah alfa t kuadrat. Theta adalah sudut yang ditempuh, omega 0 adalah kecepatan sudut, t adalah waktu, alfa adalah percepatan sudut. Kemudian yang kedua ya, omega t sama dengan omega 0 plus alfa kali t. Omega 0 plus alfa kali t. Ya, ini kita dapatkan dari persamaan ini. Ya. Kemudian yang ketiga, theta sama dengan, nah ini biasanya kita punya persamaan ini ya, awalnya. Kemudian nanti kecepatan persamaan akhirnya menjadi ini. Ini identik dengan GLBB. Nah, maka omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa kali theta. Omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa kali theta. Gitu ya. Oke. Percepatan pada GMBB. Oke, pada gerak melingkar berubah beraturan itu percepatannya itu kita memiliki dua percepatan ya, percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Percepatan tangensial itu apa? Percepatan segaris dengan kecepatan linear v. Nih, kita lihat. Ini adalah v-nya ya, v. Nah, kemudian tangensial itu ini ya. Ya. Sedangkan kecepatan sentripetal arahnya menuju pusat. Ini SP, pusat lingkaran ya. Maka nanti percepatan total dalam gerak melingkar berubah beraturan merupakan penjumlahan vektor percepatan tersebut. A sama dengan ASP plus AP. ASP itu percepatan sentripetal, kemudian AT itu adalah percepatan tangensial. Maka nanti karena AT kecepatan tangensial dan kecepatan sentripetal saling tegak lurus, maka besarnya merupakan ini A sama dengan akar ASP kuadrat plus AT kuadrat. Ini adalah penjumlahan secara vektor ASP kuadrat ditambah AT kuadrat. Oke. Nah, kita tahu bahwa ASP adalah V kuadrat per R, kemudian AT adalah alfa dikali R. Ya. Jadi ASP adalah V kuadrat per R, AT adalah alfa dikali R. Alfa itu percepatan sudut, R adalah jari. Nah, adapun arah percepatan total itu adalah tan theta sama dengan AT per ASP. AT per ASP ini adalah arah dari percepatan totalnya. Oke, kalau kita perhatikan ternyata apa? Analog antara persamaan gerak lurus berubah beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Kita lihat sekarang. Untuk GLBB itu adalah VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, sedangkan dalam gerak melingkar beraturan
omega T sama dengan omega 0 plus A kali T, identik, mirip ya. Kemudian dalam LPP itu S sama dengan P0 T plus setengah T kuadrat. Dalam gerak melingkar berberatuan, θ sama dengan omega 0 T plus setengah AT kuadrat. Ya. Kemudian dalam LPP itu adalah PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2S. Di sini adalah omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa theta gitu ya. Nah, ini harusnya alfa di sini semua ya. Ini harusnya cuma alfa ini. Omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T, theta sama dengan omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat, begitu harusnya. Ini alfa. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa theta gitu ya. Identik, ada kemiripan ya. Oke, kita coba aplikasikan ke contoh soal ya. Oke. Sebuah benda diikat dengan menggunakan tali sepanjang 2 meter kemudian diputar sehingga lintasannya berbentuk lingkaran. Jika dalam waktu 10 detik mampu berputar 200 putaran, tentukan frekuensi, kecepatan sudutnya, posisinya saat 2 detik, dan berapa besar kecepatan sudutnya pada saat 20 detik. Bila pada T sama dengan 10 detik diberi kecepatan sudut 2 radian per sekon kuadrat. Oke, jawab. Untuk mencari frekuensinya, kita lihat, kita punya persamaan frekuensi itu adalah F sama dengan N per T. Banyaknya putaran tiap waktu, itu frekuensinya. Banyaknya putaran tiap waktu. Sama dengan 200 per 10 sama dengan 20 S. Ya. Putarannya adalah 200, waktunya adalah 10, sama dengan berarti 20 S. Nah, kemudian untuk mencari kecepatan sudutnya, ya kita punya persamaan omega sama dengan 2 πf. Ya, 2 kali pi kali f. F-nya adalah 20 ya. 2 kali pi kali 20 atau kita ganti 3,14 kali 2 sama dengan 125,6 radian per sekon. Ini adalah kecepatan angularnya untuk kecepatan sudutnya. Sedangkan untuk mencari posisinya, theta itu sama dengan omega kali t. Maka tinggal masukkan aja omega-nya 125,6, T-nya adalah 2, maka kita masukkan menjadi 2, maka kita masukkan ya 2,51 radian. Oke, kemudian ganti kecepatan sudut saat T sama dengan 20 sekon ya. 20 sekon ya. Maka ini ya, omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali delta T. Ya, ini kita gunakan GMPB ya. Ya, maka menjadi berapa? Omega 20 ya. T-nya bacaan akhirnya pada saat detik ke-20 ya. Itu sama dengan 1,25. Ini keadaan awal ya. Ini keadaan awalnya ya. Plus alfa kali delta T. Alfa T ya. 2, alfanya adalah 2, percepatan sudutnya ini. Ini artinya percepatan sudut ya, karena radian per sekon kuadrat. Radian per sekon kuadrat. Maka 2 kali 10, berarti sama dengan 145,6. Oke, untuk sementara untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Jangan lupa bahwa usaha yang keras dan doa yang sungguh-sungguh adalah wujud lain dari keajaiban. Selamat bertemu dengan video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.